Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pelayan firman hari ini, Pendeta Yudi Tulenan, Sarjana Teologi. Tata ibadah yang digunakan adalah tata ibadah pembukaan Pekan Keluarga Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Kita persembahkan pujian dan syukur kepada Allah yang senantiasa memberkati hidup kita dan yang menuntun kita sebagai gerejanya dengan sukacita tetap setia melaksanakan amanat pengutusannya di dunia ini. Kita percaya bahwa dalam masa pandemi COVID-19 kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera dan memiliki kerinduan yang besar untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Dari rumah kita masing-masing, marilah kita menyatu dalam doa dan pujian kita. Melalui ibadah minggu hari ini dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Keluarga Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Dengan ucapan selamat beribadah, kami jemput saudara-saudara berdiri dan menyanyikan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Tabisan dan salam. Pertolongan bagi kita dalam ibadah saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Mulia-mulia namanya. Selamanya
Jemaat silakan duduk. Pembacaan hukum Allah. Marilah kita dengarkan hukum Allah yang terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 17. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita lakukan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Tercatat dalam 1 Yohanes 1 ayat 10. Sebab itu marilah kita mengaku dosa kita di hadapan-Nya,
Mari berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kita menyanyi ajaib benar anugerah-Mu, Kidung Jemaat 40, bait 1 dan 2. Berita pengampunan dosa. Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tercatat dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Agunglah kasih Allahku, PKG 23 bait 1 dan 3. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelum itu,
Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami bersyukur di hari Minggu ini. Kami boleh terkumpul di rumah-rumah kami untuk mendengarkan suara sabda firman-Mu. Engkau berkati kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca, kami memahami, kami dapat memelihara dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kami siap ya Bapa, berfirmanlah bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Mari kita membaca dalam kitab Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Salam. Apa kabar keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan yang saat ini ada di rumah? Tentunya kita bersyukur kalau pada hari Minggu ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk kita boleh beribadah bersama. Terlebih lagi, kita sudah memasuki bulan Juni. Tanpa terasa 5 bulan telah kita lewati bersama Tuhan. Walaupun dalam perjalanan hidup kita ada pergumulan-pergumulan hidup, namun kita percaya ada sukacita hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita memasuki pekan keluarga, ibadah minggu-minggu pekan keluarga. Dan Gereja Kristen Sulawesi Tengah telah memilih bacaan dari 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Saudara-saudaraku, dalam firman Tuhan ini ada kata bait. Bait berasal dari bahasa Ibrani yang artinya rumah. Sehingga bait Allah berarti rumah Allah. Bait Allah di Yerusalem disebut dengan bait Adonai atau bait Yahweh, yang artinya rumah Allah. Karena Allah bersemayam di dalam baitnya yang kudus. Allah ada di dalam bait Allah. Dengan kata lain, ketika kita beribadah di dalam bait Allah, maka kita percaya bahwa Allah hadir bersemayam di dalam baitnya yang kudus. Ibadah-ibadah yang dilakukan dengan berbagai bentuk ritual persembahan seperti yang tercatat di dalam kitab Imamat. Dengan ibadah-ibadah itu diyakini bahwa Allah tetap tinggal di dalam baitnya dan akan mencurahkan berkatnya bagi umat. Kehadiran bait Allah di Yerusalem adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat yang Ia kasihi, di mana kehadiran Allah mendatangkan perlindungan, mendatangkan kemakmuran, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan berkat sukacita iman. Dengan kata lain, kehadiran Allah di tengah-tengah umat Tuhan itulah
yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena kehadiran Tuhan Allah itulah yang akan mendatangkan berkat bagi kehidupan umat Allah. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, Bait Allah ini mengalami penghancuran 2 kali sebagai hukuman Allah terhadap bangsa Israel karena mereka telah jatuh dalam dosa dengan penyembahan berhala-berhala mereka. Mereka tidak menyembah kepada Allah Yahweh, tetapi mereka menyembah kepada berhala-berhala buatan manusia. Apakah itu berarti bahwa Allah tidak hadir lagi pada persekutuan umat Allah? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang ada di rumah, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa yang penting bukan gedungnya, yang penting bukan kemegahan gedung bait Allah itu sendiri, tetapi yang utama adalah kehadiran Allah dalam persekutuan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata bahwa ibadah yang benar adalah ibadah yang terjadi dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Di mana Allah adalah roh dan disitulah Allah hadir dalam bait-Nya yang kudus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menarik untuk direnungkan bahwa Rasul Paulus menyatakan bahwa setiap orang percaya kepada Yesus Kristus adalah bait Allah. Dan kata bait Allah dalam bahasa Yunani yang dipakai di sini oleh Rasul Paulus yaitu kata naos, yaitu yang disebut dengan ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus yang ada di dalam bait Allah, tidak termasuk dalam atau di luar pelataran bait Allah. Hal ini hendak menyatakan walaupun gedung gereja kita megah, gedung gereja itu mewah, kalau Allah tidak hadir di dalamnya, maka sia-sialah persekutuan yang terjalin di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan berarti bahwa gedung gereja itu tidak penting. Gedung gereja itu tetap penting selama Allah disembah dalam otoritas Allah sebagai Allah yang maha kuasa. Penyembahan terhadap Allah yang berkuasa. Bagaimana kita bersekutu dengan hati yang terbuka kepada Allah, maka di sana Allah hadir dalam persekutuan umat-Nya. Tuhan Yesus berkata, 2 atau 3 orang beribadah dalam namaku, di situ aku ada. Mengapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus penggenapan bait Allah yang sesungguhnya. Di dalam Dia Allah hadir, artinya setiap orang yang menyembah kepada Allah. Dan di dalam nama Yesus, di mana saja ia berada, kapan saja, di situ Yesus hadir bersama dengan umat Tuhan. Saudara-saudaraku, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, hal inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam surat Korintus, bahwa orang percaya harus menyadari bahwa iman kepada Yesus Kristus membuat kita percaya kepada Yesus akan dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu Allah sendiri. Dalam kitab Roma 8, Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang adalah milik Kristus adalah anak-anak Allah, adalah bagian keluarga Allah. Ini penting bagi kehidupan kita, sebab kita tahu bahwa pendidikan yang pertama dimulai dalam keluarga. Karena itu keluarga Kristen harus menyadari dalam kehidupannya sebagai statusnya sebagai keluarga Allah,
harus tetap taat dan setia bersekutu beribadah kepada Allah. Apalagi dalam dunia modern saat ini, ada banyak godaan-godaan yang bisa menjatuhkan kehidupan manusia, menjatuhkan setiap anggota keluarga, ataupun setiap pribadi-pribadi yang adalah bait Allah. Kita tahu ada banyak godaan yang bisa menjatuhkan kita, dan sebagai bagian dari keluarga Allah, kita harus tetap hidup kudus di dalam Kristus. Kudus artinya kita melakukan kehendak-Nya. Kudus itu sederhana. Arti kata kudus, kita dipisahkan, kita disendirikan, dikhususkan. Mengapa kita dipisahkan? Mengapa kita dikhususkan? Karena kehidupan orang-orang percaya kepada Kristus Yesus adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa dengan harga yang mahal, yaitu harga Kristus di kayu salib, menebus dan menyelamatkan kehidupan orang-orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, kita disebut sebagai satu keluarga Allah. Berarti hidup kita berbeda dengan kehidupan orang lain, dengan cara hidup di dunia ini. Fokus kita berkenan kepada Allah yang hidup. Bagaimana hidup yang berkenan? Yang pertama, taat kepada firman Allah. Kita menjadi taat kepada firman Allah ketika kita tahu isi firman Allah. Karena itu dalam persekutuan ibadah-ibadah kita membaca firman Allah. Pentingnya persekutuan keluarga Allah. Paling tidak, jangan kita hanya doa makan, jangan kita hanya doa minum, tetapi dalam persekutuan yang lengkap. Kalau ada tete nenek, opa oma, harus ada dalam persekutuan ibadah. Harus ada papa dan mama, anak-anak, cucu-cucu. Bahkan seisi rumah yang diam dalam rumah kita harus beribadah bersama-sama memuliakan Tuhan. Allah menghendaki kepada kita supaya kita selaku satu persekutuan sebagai tubuh Allah, sebagai satu keluarga, kita berdoa menyembah Dia kepada Tuhan yang hidup. Jadi ibadah itu harus tetap ada dalam persekutuan-persekutuan. Keluarga-keluarga Kristen harus beribadah. Mungkin persekutuan keluarga seperti ini jarang terjadi. Itulah sebabnya Gereja Kristen Sulawesi Tengah khusus pada minggu ini disebut dengan Pekan Keluarga, yang artinya minggu-minggu keluarga, di mana keluarga bersama-sama berkumpul beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ketika keluarga ada dalam pergumulan, bersama-sama menggumuli dalam doa, maka Tuhan mendengarkan doa-doa keluarga. Kita menyadari sebelum ini mungkin banyak keluarga-keluarga yang tidak beribadah selaku satu persekutuan. Mereka berkeluarga, mereka hanya beribadah dalam ibadah evangelisasi, ibadah rutin hari Minggu di luar rumah. Tetapi sulit sekali mereka lakukan dalam satu persekutuan keluarga Allah. Dengan adanya wabah COVID-19 yang melanda dunia, Tuhan menyuruh keluarga-keluarga berkumpul dalam rumah. Orang katakan di rumah aja kita beribadah bersama Tuhan. Itulah waktu yang Tuhan inginkan supaya kita mengadakan persekutuan dengan Tuhan. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya bukan hanya berkhotbah bahwa harus beribadah dalam persekutuan, tetapi keluarga kami melakukan ibadah itu dalam satu hari 2 kali, pagi dan malam. Keluarga Kristen harus melakukan persekutuan itu paling kurang 1 kali. Tetapi kami melakukannya
pagi setelah bangun tidur, dan sesudahnya ketika malam hari kami akan beristirahat, kami bersama-sama beribadah dalam satu persekutuan keluarga. Untuk apa? Untuk dapat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk apa? Supaya kita membesarkan Tuhan, supaya kita menggumuli persoalan-persoalan hidup keluarga, supaya kita menaruh harapan-harapan keluarga kita dalam otoritas tangan Tuhan, sehingga Tuhan yang akan menjawab, yang akan memberikan pertolongan bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku, Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Dia mengungkapkan dengan iman bahwa keluarganya akan beribadah kepada Tuhan, akan memuji kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kemudian kita juga melihat bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah. Kita harus memiliki sikap karakter Kristus, di mana firman Allah menjadi teladan bagi kita untuk mengenal karakter Kristus. Berkarakter Kristus, setia dan taat melakukan firman-Nya. Itu berarti suami istri juga harus hidup setia. Anak-anak, orang tua harus setia. Memiliki sikap hormat terhadap orang tua, ataupun kita harus saling menghargai antara orang yang tua dan orang yang muda. Berpikiran positif bukan negatif. Berkata-kata dengan sopan, beretika dengan baik, sehingga benar-benar karakter Kristus itu nampak dalam keluarga, nampak dalam kehidupan pribadi-pribadi kita. Saudara-saudaraku, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata, buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, dan penguasaan diri. Itu merupakan buah-buah roh yang harus ada pada setiap orang-orang Kristen, yang ada pada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga ketika kita dekat dengan Kristus, kita jauh dari pergaulan bebas, jauh dari kehidupan seks bebas, jauh dari narkoba, jauh dari permusuhan, jauh dari perbuatan jahat, sehingga kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Jika semua itu kita praktekkan dalam kehidupan kita, maka Allah akan melihat pribadi Kristus ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, bangunlah bait Allah dalam keluargamu. Lewat persekutuan keluarga, kita berdoa bersama, memuji bersama, dan Allah akan hadir dalam kehidupan kita. Dengan kuasa Allah, Allah akan memelihara rumah-rumah kita, memelihara kehidupan rumah tangga kita, memelihara pekerjaan kita, memberkati, melindungi kehidupan keluarga-keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Marilah kita masing-masing mengucapkan pengakuan iman sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, kita angkat pujian Kekuatan di Hidupku. Jemaat silakan duduk. Setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Besarlah Untungku NKB 197. Meskipun
untuk mendoakan persembahan jemaat dijemput berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Kita lakukan pujian bila kurenungkan kasih Tuhan. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita ikuti Warta Jemaat Minggu tanggal 7 Juni 2020. Yang pertama, minggu ini kita akan melaksanakan ibadah Pekan Keluarga Gereja Kristen Sulawesi Tengah mulai dari tanggal 8 hingga tanggal 13 Juni 2020 berlaku di rumah masing-masing. Kedua, tata ibadah dan khotbah Pekan Keluarga akan dibagikan kepada keluarga masing-masing. Ketiga, majelis jemaat tetap mengupayakan ibadah minggu online selain tata ibadah minggu dan khotbah yang dibagikan kepada warga jemaat setiap minggu berjalan. Keempat, hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 ibadah minggu dirangkaikan dengan penutupan Pekan Keluarga Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Kelima, majelis jemaat mengharapkan warga jemaat tetap aktif beribadah di rumah masing-masing. Keenam, majelis jemaat mengharapkan warga jemaat agar tetap mematuhi protap kesehatan COVID-19 sesuai dengan anjuran pemerintah. Selanjutnya kita ikuti pembacaan surat keputusan Majelis Jemaat Batra Kasih Kolonodale nomor 04-MPH-BK-5-BK-5 tentang pembentukan penetapan tim perekaman ibadah online Jemaat Batra Kasih Kolonodale. Majelis Jemaat Batra Kasih Kolonodale menimbang: pertama,
bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan ibadah minggu dan ibadah hari besar gerejawi Jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah Bahtera Kasih Kolondale pada masa bencana non-alam pandemi COVID-19 membentuk tim perekaman ibadah online. Kedua, bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini cakap dan bersedia ditetapkan sebagai tim perekaman ibadah online Jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Bahtera Kasih Kolonodale. Mengingat tata gereja Kristen Sulawesi Tengah memperhatikan 1. Surat pengembalaan Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah tanggal 21 Maret 2020 poin 3 tentang pelaksanaan ibadah minggu dan semua jenis ibadah dilaksanakan di rumah-rumah. Kedua, rapat Majelis Jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Bahtera Kasih Kolondale pada tanggal 21 Mei 2020 memutuskan menetapkan ke-1 tim perekaman ibadah online sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, segala biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Bahtera Kasih Kolonodale. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah ibadah dipusatkan kembali di rumah ibadah Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Bahtera Kasih Kolonodale. Ditetapkan di Kolonodale pada tanggal 22 Mei 2020. Majelis Jemaat Bahtera Kasih Kolondale. Ketua Pendeta Murni Rantedongi STH, Sekretaris Penatua Dr. Anda Yulis Dertatonigi MPD, cap dan ditandatangani. Selanjutnya kami bacakan lampiran surat keputusan Majelis Jemaat Bahtera Kasih Kolondale tentang pembentukan penetapan perekaman ibadah online Jemaat Bahtera Kasih Kolonodale. Penasehat Pelindung Majelis Jemaat Bahtera Kasih Kolonodale. Koordinator Penatua Freddy Towaki. Ketua Persekutuan Pemuda Jemaat Bahtera Kasih Kolondale. Kameramen Penatua Freddy Towaki. Editor audio Penatua Alfred Tompira MPD, Octavianus Rantedongi. Editor video Randy L. Tampake, Jeffrey Y. Sutrisno. Singers Cindy Bulage, Putri Katingide. Pianis Isman Tolede, Rai Tompira. Ditetapkan di Kolonodale pada tanggal 22 Mei 2020. Majelis Jemaat Bahtera Kasih Kolondale, Ketua Pendeta Murni Rantedongi STH, Sekretaris Penatua Dr. Anda Yulis Dertatonigi MPD, cap dan ditandatangani. Sekian warta Jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dengarkan pokok-pokok doa Minggu 7 Juni 2020. Yang pertama, jemaat yang mengucap syukur atas hari ulang tahun Saudara Reski Pandu, anak Leonard Dede, Ibu Pangalila Tobigo, Saudari Lisa Bare, Bapak Jemi Katia, anak Geno dan Geon Tompira, Bapak U Pangalila, Bapak El Ambesiang, anak Yosep Mesepi, anak Jenny Lohu. Jemaat yang mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan, keluarga Tamarapa Rantedongi, Ibu Pompana Tuehi, Saudari Angela Arumpone. Orang-orang tua kita yang lanjut usia, Ibu Arakoli, Ibu Sumbongi Tokalende, Bapak Ibu Tumi Momor Sidarima,
Ibu Baoli Palese, Ibu Lande Labarae, Ibu Gogali Lagaronda, Bapak Mangoli, Bapak Ibu Tampake Songko, Bapak M. Dobe, Ibu Tombarani, Ibu Tuehi Langoni, Ibu Ponga Togalami. Jemaat yang sakit dan dalam proses pemulihan, Bapak N. Lasara, Ibu Lou Parambuan dalam proses persalinan di Masambah. Dan yang terakhir, kita juga mendoakan anak-anak sekolah yang akan mengikuti ujian semester 2. Demikian pokok doa minggu ini. Mari kita masuk dalam doa syukur, doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus penolong dan penopang hidup kami. Saat ini kami bersyukur atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sepekan kami telah lewati bersama Tuhan, dan kini di hari Minggu ini kami bersyukur Engkau hadir dalam kehidupan kami. Firman-Mu menguatkan kami, memberkati kami, supaya kami tetap ada dalam persekutuan sebagai satu keluarga Allah. Sebab kami adalah bait Allah yang Tuhan sudah berkati. Ketika kami bersekutu dengan Engkau, maka Engkau hadir dalam kehidupan keluarga-keluarga kami, dalam kehidupan pribadi-pribadi kami. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati bangsa dan negara kami. Engkau berkati pemerintah kami, bangsa Indonesia. Dari pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan berkati. Berikan kejujuran, berikan hikmat, berikan tanggung jawab, supaya mereka melakukan tugas-tugas mereka dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dan mereka dengan jujur dan setia untuk dapat melakukan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Engkau memberkati mereka di dalam mereka melakukan tugas, terlebih lagi ya Tuhan dalam upaya-upaya mereka untuk memberantas virus COVID-19. Tolong Tuhan Engkau berikan hikmat agar supaya mereka melakukan dengan baik dan benar, dan itu akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Engkau berkati juga para dokter, para medis. Tuhan Engkau berikan imun yang baik. Mereka berhadapan dengan banyak pasien. Tuhan berikan sehat dan kuat, sehingga benar-benar mereka melakukan dengan sukacita, dengan syukur. Dan pasien-pasien yang ada akan merasakan sukacita, merasakan kesembuhan. Lewat tangan dokter, para medis, para perawat, mereka akan sembuh. Dan mereka boleh merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau berkati saudara-saudara kami ya Tuhan, yang terkena dengan virus 19. Tuhan tolong mereka, berkati obat-obatan yang dipakai diminum, baik yang diisolasi di rumah sakit atau di rumah-rumah. Tuhan kiranya menopang dan menolong mereka, sehingga ya Tuhan dengan iman mereka tetap berharap kepadamu, dan imun mereka boleh baik, dan mereka boleh terbebas dari virus COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tahu kehidupan kami umat-Mu. Engkau melihat ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh muka bumi ini, khususnya Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Sinode klasis Tuhan berkati dalam minggu-minggu pekabaran Injil untuk keluarga-keluarga. Tuhan berkati sehingga benar-benar pelayanan hamba-hamba Tuhan itu menjadi berkat bagi semua jemaat Tuhan yang tersebar di Gereja Kristen Sulawesi Tengah ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati pelayanan jemaat Bahtera Kasih. Tuhan Engkau melihat pelayan-pelayan Tuhan, MPH Tuhan berkati, semua pengurus Tuhan berkati. Bahkan Engkau kiranya memberkati tim multimedia yang dengan setia untuk mengatur jalannya ibadah-ibadah dalam rumah-rumah. Tuhan berkati
Engkau perhitungkan jeri lelah mereka, sehat dan kuatkan mereka ini ya Tuhan. Berkati semua alat-alat yang diperlukan. Kami tahu ini adalah alat tangan Tuhan, mengabarkan firman Tuhan. Dan semua orang yang termasuk dalam tim multimedia ini Tuhan berkati. Sehat dan kuatkan mereka, jeri lelah mereka tidak sia-sia. Engkau memperhitungkannya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati jemaat Bahtera Kasih. Mungkin ada yang dalam pergumulan karena sakit penyakit, karena duka cita. Mari Tuhan, dalam nama Yesus Engkau berkati mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Lewat semua obat-obatan yang dipakai diminum, itu adalah tangan Tuhan menyembuhkan mereka yang ada dalam pergumulan persoalan hidup. Tuhan datang mendampingi mereka, memberkati mereka, sehingga mereka kuat menghadapi setiap masalah-masalah yang ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati kami semua keluarga-keluarga ya Tuhan. Engkau melihat kehidupan rumah tangga kami. Engkau berkati setiap pergumulan hidup kami. Engkau berkati setiap harapan-harapan hidup kami. Kami taruh semua di dalam tangan Tuhan. Berjalanlah bersama kami ya Bapa, menjadi tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam, sehingga kami kuat menghadapi persoalan hidup. Kami kokoh menjalankan tugas tanggung jawab kami, sebab kami percaya ada Tuhan yang mendampingi kami. Kami serahkan jemaat-jemaat-Mu yang bersyukur, bersuka cita, ketambahan anggota keluarga, bersuka cita dengan usia bertambah. Mari Tuhan Engkau berkati, mereka menyadari nafas kehidupan adalah milik Engkau, dan Engkau sendiri akan memberikan sukacita iman, memberikan sehat dan kuat. Dengan panjang umur, mereka akan bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan-pergumulan hidup kami, anak-anak-Mu. Tuhan, dari rumah-rumah kami, dalam hidup keluarga-keluarga kami mau datang dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan dan harapan-harapan hidup kami. Sendengkanlah telinga-Mu untuk mendengarkan seruan permohonan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami sesuai dengan kebutuhan kami. Dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, memberkati, melindungi kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk.